biaya pengobatan ayahmu. Jika tidak segera dilunasi, kami harus menghentikan pengobatan, kalau begitu nyawanya tidak bisa diselamatkan. Dokter, tolong beri saya tenggang waktu beberapa hari. Pasti saya cari uang. Cepatlah. Setelah orang tua bercerai, ibu meninggalkan suami dan anak untuk mengejar pria kaya ayah sendirian yang membesarkanku. Bagaimanapun juga aku harus menyelamatkan ayah. Nona, biaya pengobatan ayahmu bisa saya bantu. Tapi aku ingin kau menikahi cucuku. Menjadi pengantinnya. Pengantin. Ketua. Inilah suamiku yang koma. Demi ayah, aku harus melakukannya. Nenek, Jing Chen, kamu akhirnya sadar. Syukurlah. Pak Manajer, cepat panggil dokter keluarga. Baik. Cepat. nenek, Anak ini, kamu sudah terbaring setengah tahun? Nenek kira istri cucu saya yang besar kemana perginya? istri cucu nenek, kamu mencarikan aku wanita. Gadis itu datang untuk menikahimu. Hanya seorang wanita matre yang mengandalkan tubuh untuk uang. Setelah dapat uang, tentu lari lebih cepat dari siapapun. Anak ini, bagaimana caramu bicara? Setidaknya dia membuatmu sadar dalam hidup. Harus bersyukur. Gadis ini pergi diam-diam di lautan manusia. Mau cari di mana dia? Ambil sampel darah di spray ini, cari di database. Aku ingin tahu siapa wanita ini. Kukira, dengan uang bisa selamatkan ayah. Tapi tak disangka, ayah tetap pergi. Yi Fuchin, ayah minta maaf padamu. Ayah, Bawa benda pusaka ini, pergi cari. ayah, jangan tinggalkan aku. Kamu ternyata hamil, bilang pada ibu. Anak ini punya siapa? Urusanku bukan urusanmu. Minggir. Anak ini tidak boleh dipertahankan. Ayo pergi ke rumah sakit, gugurkan anak haram ini. Jangan sentuh aku. Perutku sakit sekali. Kamu apa mau melahirkan? Bu, kumohon antar aku ke rumah sakit. Tapi anak ini tidak boleh. Kalau Paman Yan tahu, dia tidak akan bersamaku lagi. Jadi, anak ini lebih baik mati. Biar tidak repot. Ikuti ibu. Ikuti ibu. Ini anakku. Aku pasti akan melahirkannya. Yi, jangan salahkan ibu. Tolong aku. Selamatkan anakku. Cepat telepon 118. Cepat, bawa ke rumah sakit sekarang. Anak? Ada apa? Mana ambulansnya? Tuan Fu, sepertinya di pinggir jalan ada seorang ibu hamil mau melahirkan. Ada urusan perusahaan yang harus diurus.
Kamu bantu dia menghubungi rumah sakit Fu, suruh dokter prioritaskan persalinannya. Matahari terbit dari barat, Tuan Fu biasanya bahkan tidak mau melihat orang berkelahi di pinggir jalan. Hari ini kenapa tiba-tiba peduli dengan urusan seperti ini? Baik, aku akan hubungi segera. Bocah nakal, sudah lebih dari setengah tahun. Bahkan bayangan istrimu belum ketemu. Apa kamu benar-benar peduli soal ini? Belum ketemu ya belum ketemu. Mungkin tidak akan ada hubungan lagi. Omong kosong, kamu dan gadis itu pasti ada jodoh. Dokter dulu bilang padaku, gadis itu memiliki tubuh spesial. Hanya dia yang bisa memberimu anak. Sama, mungkin saja malam itu kalian sudah punya anak. Hanya satu malam. Aku bahkan tidak ingat berapa kali. Nenek, apa kau terlalu percaya padaku? Bagaimana jika tembakanmu jitu? Aku bilang, Fu Jingchen, jika kau membuat cucuku terlantar di luar, nyawa tua ini akan kau bayar. Tuan muda, Nyonya tua. Anak. Di depan pintu ada seorang anak. Apa katamu? Sayang, maafkan Mama. Mama tidak berguna, bahkan tidak bisa menghidupi diri sendiri. Tetap di sisiku. Nenekmu akan berusaha merebutmu dari sisiku. Aku tidak bisa membiarkan itu terjadi. Tenanglah, sayang. Ayahmu kaya pasti akan memperlakukanmu dengan baik. Mama akan mencari kesempatan untuk menjengukmu. ya ampun, benar-benar ada bayi mata dan alis ini. Hidung ini benar-benar seperti kamu waktu kecil, sama persis. Nenek, bisakah kamu tidak menebak-nebak? Ini bukan anakku, aku tidak punya kewajiban menjadi ayah mendadak. Hitung-hitung waktu. Jangan-jangan ini istri kamu itu anak yang dilahirkannya. Apakah malam itu? Aku bilang tembakanmu akurat. Ini pasti cicitku yang manis, tidak salah. Sepertinya bayi ini baru lahir, lalu dikirim oleh ibunya ke sini, Jingchen. Kamu harus menemukan ibu dari anak ini. Aku tahu, Nenek, tapi sebelum itu, aku harus melakukan tes DNA dengan anak ini. Kamu ini belum lulus kuliah, sudah bolos dan punya anak. Sekarang, beasiswa pascasarjanamu dicabut kampus. Kesempatan magang di grup Fu juga hilang. Terserah kamu. Lihat, Asiku penuh lagi. Entah bagaimana si kecil yang suka ngemil itu sekarang. Apa dia makan dan tidur dengan baik? Gu Yunyi, apa yang kamu pikirkan? Dia tinggal di keluarga, Fu pasti lebih baik daripada hidup susah bersamamu. Yang paling penting sekarang kamu harus cari kerja dulu buat bertahan hidup. lapor. Tuan muda kecil tidak mau minum susu formula. Sekarang dia menangis histeris. Pilih-pilih makanan. Kata dokter tuan muda kecil sebelumnya sudah terbiasa dengan ASI, sepertinya hanya ibu kandungnya yang bisa menenangkannya. Neneknya juga tidak bisa. Kemarin nyonya tua menenangkannya sepanjang malam. Pagi ini tekanan darahnya naik, sudah dirawat di rumah sakit. Kalian beri saya solusi. Atau kita cari ibu susu saja. Cari beberapa, lihat yang mana lebih disukai tuan muda kecil. Kamu punya waktu 2 hari. Kalau tidak ketemu, kalian semua dipecat. Spesialis operasional e-commerce, bertanggung jawab atas promosi toko, meningkatkan eksposur dan konversi produk. Keluarga Fu kasih 10 juta sebulan, keluarga Fu. Kalau aku diterima kerja, apakah aku bisa secara terbuka gaji tinggi berada di dekat bayiku? Sayang, Mama datang. Halo, saya mau melamar.
Minggir, biarkan ahlinya yang turun tangan. Lihat aku berpengalaman. Ini, Aku berpengalaman. orang macam apa ini? Aku sudah membesarkan 3 anak. Antri. Tak kukira aku akan melamar sebagai perawat bayi untuk tetap di dekat anak. Pertama, Dia baru 18 tahun. 18 pensiun 18 bulan yang lalu. Fisik bagus, mengurus anak dengan stabil. Bayi orang kaya serahkan pada saya. Berikutnya, Ada apa dengan tuan kecil? Kenapa terus menangis? Mulut bayi terus membuka dan mencari-cari, pasti sangat lapar. Mungkin coba saya beri ASI? Cepat, coba cepat. Tidak bisa, bayi sama sekali tidak mau minum ASI. Dia ternyata sudah bangun. Halo, Tuan Fu. Apa itu pengasuh anak ahli? Sepertinya tidak ada kemampuan, bahkan tidak bisa menenangkan bayi. Sayang, jangan menangis. Mungkin biarkan aku mencoba. Bayi sepertinya tidak lapar. Dia mengantuk dan rewel. Kamu gadis muda ini, sepertinya baru lulus. Mana bisa menenangkan anak Tuan Fu kami? Jangan mengacau di sini. Betul, aku sendiri sudah membesarkan 3 anak. Pengalaman begitu banyak, tuan kecil saja tidak mau minum punyaku. Kamu gadis ingusan, apalagi kamu, tidak usah mencoba. Benar, badanmu seperti batang korek api. Mana bisa punya ASI? Sudah, jangan tambah ribut, keluar. Berhenti. Selesai. Jangan-jangan dia mengenaliku? Kenapa dia memberiku perasaan yang begitu familiar, mengingatkanku pada wanita malam itu, tapi aku tidak ingat wajahnya. Kemarilah. Sayang, jangan menangis. Aku di sini. Mana mungkin, tuan muda biasanya sangat sulit. Siapapun tak bisa menenangkannya. Lihat saja begitu mahirnya, seperti ibu kandungnya sendiri. Jangan-jangan dia. Kamu pernah melahirkan? Sudah terlalu lama jadi orang koma. Kalau dia belum pernah melahirkan, bagaimana mungkin melamar jadi ibu susu? Tidak. Kalau dia tahu lalu mengusirku, aku tidak bisa tetap di samping anak. Aku putus dengan mantan pacarku. Anak dibawanya pergi. Aku tak mampu membiayai anak, jadi aku cari kerja. Sepertinya aku terlalu banyak berpikir. Kamu diterima. Izardan, mulai hari ini, tinggallah di sini merawat anak. Tapi kamu tidak akan tinggal lama. Sampai aku temukan ibu kandung anak ini, kamu boleh pergi. Bagaimanapun, aku bisa di samping anak. Pak Fu, tenang, aku pasti merawat anak dengan baik. Belum ditemukan keberadaan ibu anak itu. Tenang, Pak Fu, kami sedang menyisir seluruh kota. Semua ibu yang baru melahirkan, segera akan ada hasil. Segera. Fu, Pak Fu, kok kamu datang? Ini kamar anakku. Aku tidak boleh masuk. Anakku sangat pemilih. Sudah ganti 5 pengasuh, 8 jenis susu formula, dia tidak mau makan. Aku agak penasaran.
Kenapa dia hanya mau sama kamu? Mungkin aku dan tuan kecil memang punya ikatan. Oh ya. Di tubuhnya ada aroma susu. Sangat samar. Wanginya enak. Sayang, ayo tidur, bayi manis, jangan nangis. Pak Fu, aku pergi ganti popok bayi. Aneh, padahal aku benci wanita. Tapi saat berhadapan dengannya, aku malah ingin mendekat tanpa sadar. Pikiranku yang lambat ini ada apa? Malah pada seorang pengasuh, aku punya reaksi sekuat ini. Sepertinya aku harus segera menemukan ibu anak itu. Sialan kau. Abu jenazah ayahmu masih ada padaku. Kamu tidak mau lagi. Mau apa kamu? Sekarang kamu pulang baik-baik. Kalau tidak, gue akan menyebarkan abu ayahmu semua. Jangan sentuh ayahku. Aku segera pulang. Mau ngapain? Di mana abu ayahku? Yi. Asal kamu patuh. Lahirkan anak laki-laki untuk Paman Yan, aku akan mengembalikannya. Lagi pula perutmu sudah pernah hamil. Apa salahnya punya satu lagi? Tidak mungkin aku lebih baik mati daripada dia menyentuhku. Lepaskan aku. Yi. Lepaskan aku. Tolong. Yi. Biarkan paman menyayangimu dengan baik. Kamu tidak apa-apa. Perempuan, berani menendangku? Dulu saat masih perawan, kamu tidak mau tidur denganku gratisan untuk laki-laki lain. Hari ini, aku akan menguasaimu. Lepaskan aku, jangan. Lepaskan aku. Ibu aku anak perempuanmu. Kenapa kamu membantu orang luar untuk menyakitiku? Ibu tahu. Ibu minta maaf padamu. Tapi ibu tidak punya pilihan. Paman Yan adalah sandaran hidupku di sisa usia. Anak ini punya hubungan darah dengan ibu. Ibu pasti akan baik padanya nanti. Jangan. Jika kalian berani menyentuhku, ayah dari anak ini tidak akan membiarkan kalian lolos. Kalian akan menyesal. Lagi pula kamu sudah tidak perawan. Siapa tahu sudah berapa banyak pria yang mengajakmu. Kenapa masih diam saja? Ambil talinya. Lepaskan aku, kalian lepaskan aku, jangan. Ibu lepaskan aku. Lepaskan aku. Aku sudah sembuh. Aku ingin pulang dari rumah sakit. Aku harus kembali sekarang. Merawat cicitku. Nenek kata dokter, kamu baru bisa pulang minggu depan. Bayi itu sekarang sudah dirawat, dia tidak akan lari. Ada yang merawat. Oh ya. Ku dengar. Kau memberiku cicit. Mencari seorang suster susu. Dirawat suster itu bukan solusi jangka panjang. Anakku tetap lebih baik bersama ibu kandungnya. Dulu istri kawin lari kamu itu berjanji padaku. Juga karena tidak ada pilihan lain, dia diam-diam melahirkan anak itu dan memberikannya padamu. Pasti ada alasan yang tidak bisa dihindari. Setelah kau menemukannya, kau harus memperlakukannya dengan baik. Tenang saja, aku akan menikahi ibu dari anak ini, memberinya status yang sah. Direktur Fu Nenek ditemukan. Kami menemukan Nyonya muda. Sekarang di mana dia? Lepaskan aku, ini melanggar hukum. Jangan mendekat. Enyahlah. Ini yang baru melahirkan. Memang beda ya.
Dada ini, pantat ini, jauh lebih berisi dari sebelumnya. Air susunya belum kering kan? Jangan mendekat. Kebetulan, sudah lama aku tidak mencicipi yang segar. Enyahlah tolong. Enyahlah tolong. Kak Yan, pelan-pelan Yi baru saja melahirkan. Kau mau mengajari aku? Jangan sentuh aku. Wanita kecil, kau masih berpikir untuk melawan? Jika kau berani menyentuhku, aku pasti akan membunuhmu. Aku peringatkan di sini. Jika malam ini kau tidak mau, besok aku akan usir ibumu. Biarkan dia tidur di jalan. Lihat siapa yang dia pilih. Yi, ikuti saja kemauannya. Nasib wanita memang pahit, semua harus melewati ini. Lagi pula Om Yan setidaknya bisa memberimu makan. Lebih baik daripada mereka yang tidur lalu kabur. Aku tidak mau. Kalian bukan manusia. Kalian akan mendapat balasan. Kau pikir kau masih seperti dulu mahasiswi yang suci bersih. Kau ini barang bekas yang sudah melahirkan. Aku mau tidur denganmu saja, sudah bagus. Jangan mendekat. Enyahlah. Jangan sentuh aku. Tolong. Yi, jangan berteriak. Apa kau ingin seluruh gedung mendengar bagaimana kau diantar oleh ibumu sendiri? Ke tangan laki-laki, nanti ibu malu hidup. Berhenti. Dia. Kenapa dia datang menyelamatkanku? Cari Lanya, cari Sanya, berani ganggu urusan gue. Yan Ge, gimana kabarmu? Kamu siapa? Aku anaknya. Ayah biologisnya. Dia kok tahu? Oh, ternyata kau yang bikin dia hamil. Gua aja belum sempat tidur. Malah kau yang duluan enak. Mulutnya kotor banget. Kalian ngapain? Kau berani mukul aku? Berhenti. Yi, Ma, tolong. Suruh mereka berhenti. Dia toh Om Yan. Aku bawa kamu pergi. Kamu mau bawa orang pergi juga boleh. Bayar. Kau tiduri anak gue. 10 juta nggak banyak kan? Yan Ming, kau nggak pernah rawat aku. Apa hakmu menjualku? Fuzong, jangan kasih dia uang. Dia itu, bajingan nggak tahu malu. Boleh. Kau cukup pintar. Ini uang untuk bertiga. Kau bohongi aku? Bukankah kamu mau 10 juta? Aku ingin lihat. Bagaimana cara menelannya? Kamu mau apa kamu? Lepaskan aku. Mau ngapain? Jangan begitu kumohon. Tolong Yi, ibu bersujud padamu. Suruh priamu melepaskanmu. Paman Yan, kalau dia kenapa-napa ibu jadi bagaimana? Jangan coba memanipulasiku secara moral. Ayah sudah pergi. Mulai sekarang, urus dirimu sendiri. Antara kita mulai sekarang tidak ada hubungan lagi. Yi. Ayah, aku bawa kamu pergi. Ayo naik. Direktur Fu, silakan pergi dulu. Aku bawa abu ayahku naik mobilmu, tidak membawa keberuntungan. Aku pulang sendiri saja. Apa yang kau lakukan? Kamu baru saja melahirkan. Harus jaga kesehatan.
diperlakukan buruk seperti ini, tidak menangis dan tidak meronta, dia lebih kuat dari yang kukira. Sayangnya dia adalah seorang yang demi uang wanita matre yang nekat naik ke ranjang. Tapi bagaimanapun, dia adalah yang melahirkan anakku, aku harus bertanggung jawab padanya. Karena kamu adalah ibu dari anakku. Mulai hari ini kamu tinggal di keluarga Fu. Menjadi Nyonya Fuku dan merawat anakku. Itu berarti, aku bisa dengan terbuka menemani bayiku. Baik, aku setuju, aku pasti akan merawat anak ini dengan baik. Dia setuju dengan cepat. Mbak Yun, kamu akhirnya kembali. Tuan kecil menangis kelaparan. Dia tidak mau minum susu formula sama sekali. Berikan padaku, jangan menangis. Sayang, jangan menangis. Tuan Fu, aku mau menyusui, bisakah Anda keluar sebentar? Saat dia menyusu dia terbiasa aku di sampingnya agar dia merasa lebih aman. Ini adalah perjanjian. Aku akan memberimu identitas Nyonya Fu. Setengah dari properti keluarga Fu akan menjadi milikmu. Setengah sisanya aku pegangkan. Untuk anak-anak nanti. Aku tidak mau uang. Aku hanya ingin bersama anak itu sudah cukup. Kamu tidak perlu menolak, ini adalah untukmu karena melahirkan anak yang pantas kau terima. Tapi aku melahirkan anak bukan demi uang. Malam itu aku tidur denganmu. Aku melakukannya untuk mengumpulkan uang bagi ayah. Kamu mengaku dengan jujur, itu sudah cukup. Tanda tangani saja. Sudahlah. Dia melakukan semua ini semua demi anak. Kalau begitu, uang bagianku berikan juga untuk anak. Tuan Fu, terima kasih karena mengizinkanku tetap di sisi anak. Sepertinya dia tulus terhadap anak. Tapi apakah dia punya niat lain? Itu lain cerita. Istri cucu. Aduh, istri cucuku yang manis. Akhirnya ketemu kamu. Kamu kurus. Melahirkan pasti berat ya. Pasti banyak susahnya. Maaf nenek. Sudah merepotkan kalian. Sekarang harus panggil nenek. Nenek, Iya, nenek, ini terlalu mahal, aku tidak bisa terima. ini pusaka keluarga Fu. Hanya diwariskan ke menantu perempuan keluarga Fu. Terima kasih nenek. Aku akan menjaganya dengan baik. Terimalah dulu, simpan saja nanti untuk bayi, anggap saja dikembalikan ke keluarga Fu. Benar-benar wanita materialistis. Penolakan tadi hanya pura-pura. Sepertinya, aku perlu benar-benar menyelidikinya. Berhenti. Kau tidak menemani Yunyi dan anak? Mau kemana lagi? Aku bilang padamu. Sekarang Yunyi sudah kembali. Kau harus bertanggung jawab padanya. Itu aturan keluarga Fu kita. Nenek, aku orang seperti apa? Nenek, belum jelas? Ini baru agak masuk akal. Omong-omong gadis kecil dari keluarga Gugu dengar. Kau sadar, maksa ingin menemuimu. Aku menolaknya. Aku tahu. Gu Mingzu itu, begitu dengar kau koma, langsung pergi kemana-mana. Cari jodoh pengganti.
Sekarang lihat kau pulih. Dia balik mendekat dengan rajin. Wanita materialistis seperti ini tidak sebanding dengan Yunyi kita. Aku tidak punya waktu untuk peduli orang yang tidak penting. Kakek aku dulu hanya, karena kebodohan sesaat, meninggalkan Jingchen kakek, pergilah ke keluarga Fu bantu aku bicara baik-baik. Dulu, kamu yang salah. Sekarang Fu Jingchen sudah bangun. Kamu masih ingin aku menurunkan wajah tuaku ini untuk memohon keluarga Fu? Keluarga Gu tidak bisa menanggung malu ini. Kakek, Ayah, Mingzu masih muda. Jangan bicara terlalu mutlak. Kalau ini adalah Putri King Shan, apalagi menyuruhmu pergi ke keluarga Fu untuk memohon, meskipun harus melewati lautan api, kau pasti rela kan? Siapa yang menyuruhmu menyebut King Shan? Kalian, keluar. kakek, pria seperti Fu Jingchen yang begitu sempurna, aku pasti harus mendapatkannya. Direktur Fu, Anda sudah kembali. Kenapa dia tidur di sini? Nyonya tadi malam asinya penuh, setelah memompa asi, terlalu lelah dan ketiduran. Saya tidak tega membangunkannya. Anak nakal itu sebelumnya pilih-pilih makanan, tidak mau makan siapapun. Sekarang ibu kandungnya datang, biarkan dia makan sampai kenyang sekaligus. Apa kau menganggapku sapi perah? Seperti kata dokter, ASI yang paling bernutrisi. supaya bayi bergizi, cepat besar, dan kuat. Anda? Ada apa? Tidak enak badan? Istri Anda lahir normal, saat melahirkan ada luka di bawah, butuh waktu untuk pulih, jangan bergerak terlalu keras ya. Kalau tidak, luka bisa robek. Saya mengerti. Lain kali saya akan hati-hati. Pak, perempuan yang melahirkan, ibaratnya sudah melewati pintu maut, sangat tidak mudah. Anda harus lebih memahami istri. Gendong istri ke kamar dan istirahat. Tidak perlu, saya bisa jalan sendiri. Pak Fu, lepaskan saya benar-benar bisa jalan sendiri. Dengar ya, kalau luka sakit jangan dipaksakan. Jangan repot-repot, aku sendiri bisa, tidak usah orang lain. Aku ini orang lain. Bukan maksudku. Aduh, dulu waktu aku tidur dengannya, dia dalam keadaan koma. Sekarang dia sadar, suruh aku buka baju, dan melakukan hal yang sangat pribadi. Bikin malu kalau dipikir. Kamu ngapain? Aku yang membuatmu hamil anakku. Bukan orang lain. Aku akan mengoleskan obatmu. Aku bisa sendiri. Tidak. Jangan repotkanmu. Hal yang lebih intim sudah kita lakukan. Sekarang hanya oles obat malu banget. Ini main tarik ulur sama aku? Panggil aja kalau butuh. Jangan ditarik pintu, sudah aku kunci. Mana ada pasangan muda tidur pisah kamar. Malam ini kamu menginap saja, temani Yunyi dengan baik. Nenek, Aku tidak dengar apa-apa, tidur. Ranjangnya cukup besar. Atau gini. Kita tidur masing-masing di satu sisi, cukup untuk 1 malam. apakah aku begitu menakutkan? Orang sepertinya, yang begitu sempurna, jika bukan karena tidak sengaja hamil. Aku dan dia mungkin seumur hidup tidak akan pernah memiliki hubungan apapun. Gu Yunyi, jangan terlalu berharap. Dia baik padamu sekarang hanya demi anak. Saat tidur, dia cukup manis. Tapi, jangan sampai tertipu oleh penampilannya. Dia mendekatiku. Hanya demi uang.
Nah, itu baru benar. Nyonya khusus untuk Anda sup ikan mas yang direbus. Bergizi baik, paling cocok untuk meningkatkan ASI. Nyonya sekarang asinya penuh, kurangi minum sup ikan, nanti tersumbat, mudah terkena radang payudara. Ganti dengan yang ringan. Makan yang ringan. Setelah punya istri memang berbeda, jadi lebih perhatian. Kalian berdua harusnya sudah ambil surat nikah. Daripada pilih hari, mending hari ini. Hari ini saja. Baik. Simpan di tempatmu. Simpan bersama. Tidak nyangka. Aku benar-benar menikah dengan bapaknya anakku. Masalah pernikahan kita, apakah harus diumumkan? Terserah kamu. Direktur Fu, masalah pernikahan kita sebaiknya tidak diumumkan dulu. Kita pada dasarnya karena anak menikah kontrak, bukan suami istri sungguhan. Tidak perlu menarik perhatian yang tidak perlu. Baiklah terserah kamu, aku dan dia sebenarnya tidak punya perasaan, menikah diam-diam juga bagus, agar tidak repot nanti, ayo, aku ajak kamu belanja. Belanja? Tidak usah. Bapak Fu, silakan ke sini. Pak Fu, ini semua baru dari peragaan busana Milan edisi terbatas yang baru selesai dipamerkan. Yang mana yang kamu suka, pilih sendiri. Mahal sekali. Aku tidak mau. Sesuai ukuran tubuhnya, koleksi baru musim ini bungkus semuanya dan kirim ke rumah Fu. Baik, Pak Fu, tunggu sebentar. Pak Fu, uang untuk belanja hari ini akan aku cari kerja dan menabung pelan-pelan untuk membayarmu. Tidak perlu. Kamu dan anakmu, aku masih mampu membiayai. Mas Jing Chen. Mas Jing Chen, kamu bangun jam berapa? Aku khawatir sekali, aku ingin menjengukmu, tapi nenekmu melarang. Nona Gu, aku sudah menikah. Mas Jing Chen, kamu benar-benar sudah menikah? Dengan siapa? Apa dengan nona ini? Lihat bajunya, barang murahan, ya, Mas Jing Chen, kenapa kamu bersama orang seperti dia? Dia adalah Istri sahku. Gu Mingzu, jaga bicaramu. Kakak Jing Shen, wanita seperti ini sudah sering kulihat, mereka hanya ingin mencari pria kaya, jangan sampai kamu tertipu olehnya. Lihat saja dirimu di cermin, apa kamu pantas? aku. Pergi. Gu Yunyi, jangan sombong, kamu hanyalah wanita. Wanita sepertimu wanita miskin tidak pantas berdiri di samping kakak Jing Shen. Bagaimanapun juga, sekarang kamu nyonya muda keluarga Fu, ibu dari pewaris keluarga Fu, hal ini tidak bisa dibantah. Terima kasih Tuan Fu. Jangan salah sangka. Aku hanya demi nenek dan anak. Iya. Yang dia pedulikan hanyalah nenek dan anak. Mana mungkin aku? Ada jamuan malam. Aku suruh sopir antar kamu pulang dulu. Baik. Tuan Fu, kenapa kamu di sini? Kenapa? Kehadiranku di sini membuatmu terkejut? Bukankah kita sudah menikah? Basah. Apa?
Mau ngapain? Rambut tidak dikeringkan keluar begitu saja, takut masuk angin? Aku bisa sendiri. Jangan bergerak. Duduk yang benar. Ini pertama kalinya ada orang yang mengeringkan rambutku, Pak Fudia. Sungguh orang yang lembut guyunyi. Kamu jangan lupa kalian hanya pernikahan kontrak. Ini kartu tambahan saya, tanpa batasan limit, nanti kalau mau beli barang, beli sendiri, jangan menyusahkan diri sendiri. Aku biasanya banyak acara, mungkin tidak bisa banyak waktu menemanimu. Abu ayah belum dimakamkan. Pakai sedikit uang dulu beli kuburan. Nanti kalau uangku cukup, akan kukembalikan padanya. Terima kasih, Pak Fu. Benar saja. Kalau soal uang, dia berubah jadi orang lain, aku ke ruang kerja lembur, kamu istirahat lebih awal. Baik. Halo uang, untuk membeli makam sudah terkumpul cukup, saya mau yang saya pilih sebelumnya makam murah, saya transfer sekarang. Pak, maaf. Untuk saat ini hanya bisa belikan yang ini makam murah. Nanti kalau saya sudah punya uang pasti akan pindahkan ke tempat yang lebih baik. Aneh, dia memang terlihat berbeda dari wanita materialistis. Ternyata aku terlalu banyak berpikir dia orang yang suka uang tidak akan tulus padaku. Sebelum meninggal, Pa menyuruhku membawa ini pusaka untuk mencari seseorang. Aku akan cari tahu di toko barang antik dulu tentang asal-usul giok ini. Bos, tolong bantu saya lihat giok ini. Nona, benda ini, dari mana asalnya? Jade ini ditinggalkan ayahku sebagai pusaka. Jade ini sudah berusia ratusan tahun. Biasanya diwariskan keluarga besar, kepada keturunan langsung sebagai tanda, untuk mengenali leluhur. Ternyata ayah ingin aku membawa tanda ini kembali ke rumah asalnya. Ningzu, kakekku paling suka lukisan dan kaligrafi. Banyak barang bagus di sini. Beli saja untuk menyenangkan hatinya. Kau benar. Asal kakek senang, pasti dia bisa membantu membujuk keluarga Fu agar kakak Jingchen menerimaku kembali dan mengusir Bu Yunyi. Perempuan itu. Kenapa aku bilang tempat ini bau miskin? Ternyata kau di sini. Seluruh tubuhmu murahan, seperti pembantu. Malu-maluin naik keranjang. Kenapa lari lihat aku? Hati nurani, minggir. Apa urusanmu di toko barang antik? Jangan-jangan kau datang menjual barang keluarga Fu. Untuk uang? Pasti begitu. Dari keluarga rendahan, aku mau periksa tasmu. Apa hakmu menggeledah tasku? Tentu saja aku membantu kakak Jingchen lihat apa ada maling di rumah. Gu Mingzu, kalau kau terus begini, aku akan telepon Fu Jingchen sekarang. Jangan ancam aku dengan kakak Jingchen. Wah, Apa ini? Benda ini. Kenapa begitu familiar? Itu barangku. Kembalikan padaku. Kamu bilang punyamu ya punyamu? Bilang. Giok ini kamu curi dari mana? Aku tidak mencuri. Ini dari ayahku. Peninggalan yang diberikan padaku, kumohon kembalikan padaku. Mau? Baiklah, kalau begitu, berlutut dan mohon padaku. Kalau tidak mau berlutut juga boleh, aku akan segera memecahkannya. Gu Mingzu, jangan keterlaluan. Kamu merebut Kak Jingchen-ku dan masih berani bilang aku keterlaluan. Mau giok ini? Kalau begitu, berlututlah dengan patuh, beri aku 3 sujud. Kamu? Mimpi.
Dasar tidak tahu diri. Tahan wanita ini untukku. Hari ini aku harus menghajarnya. Pak Fu, Data yang Bapak minta saya cari. katanya. Nyonya menggunakan kartu tambahan Bapak. Untuk belanja 100.000 yuan, dia belikan ayahnya, Gu Qingshan. Sebidang makam. Oh, begitu rupanya kebetulan. Makam itu milik perusahaan Fu, yaitu makam Nanshan. Artinya 100.000 yuan itu sebenarnya masuk ke rekening perusahaan Fu. Ternyata, aku salah paham padanya. Di mana Gu Yunyi sekarang? Lepaskan aku. Kalian berbuat begini kalau Fu Jingchen tahu dia tidak akan melepaskan kalian. Kau masih berani menyebut Kak Jingchen? Kalau bukan karena kau pakai cara rendahan hamil anaknya, yang menikah dengannya seharusnya aku? Kau yang hanya bisa melahirkan anak pantas bersaing denganku? Bahkan tanpa aku. Fu Jingchen tidak mungkin menikahimu. Karena kau tidak tahu diri. Aku akan perlihatkan padamu akibat dari mulut keras. Tidak sengaja pecah. Pegang dia. Jangan biarkan dia bergerak. Lepaskan aku. Gu Mingzu. Semakin kau seenaknya, Fu Jingchen semakin tidak akan melirikmu, kau tidak akan pernah dapat hatinya. Suruh dia berlutut. Bersujud minta maaf padaku. Siapa yang berani menyentuhnya? Kak Jingchen. Siapa yang memukul? Kakak Jingchen, Dengar, aku jelaskan, dia yang duluan merebut barang aku cuma, kamu yang memukulnya. bukan aku dia. Dia yang memukul juga menyuruh Gu Yunyi berlutut. Tidak ada hubungannya denganku sama sekali. Mingzu, jelas-jelas kamu yang menyuruhku. Bagaimana bisa kamu melemparkan semuanya padaku? Kamu ngomong sembarangan. Gu Mingzu, kamu sebaiknya sadar apa yang kamu lakukan, karena kamu bilang dia yang menyuruhmu, maka tamparlah dia, biarkan dia balas jika tidak mau memukul hari ini kalian jangan harap bisa keluar dari toko ini. Kamu berani? Aku adalah nyonya besar keluarga Gu. Cukup. Gu Mingzu, kamu sebaiknya sekarang minta maaf pada istriku, minta dia memaafkanmu. Jika tidak, kamu tahu konsekuensinya. Maaf, Jade ini yang kamu pecahkan. Dalam 3 hari uang untuk jade ini transfer ke rekening Yunyi, 30 juta, kurang 1 sen pun aku akan suruh legal Fu. Pergi langsung ke kakek Gu untuk menagih. Jangan Kakak Jingchen, jangan cari kakekku, dia akan memukulku sampai mati. Ayo pergi. Gu Yunyi, kamu sebaiknya berdoa kakak Jingchen bisa melindungimu seumur hidup. Jangan menangis. Ini peninggalan ayahku untukku satu-satunya yang aku punya. Saat sekarat, dia menyuruhku memegang ini. Tanda ini, berharap aku kembali ke rumahnya yang dulu, tapi sekarang. Aku bawa jade ini untuk diperbaiki. Sekalian cari tahu asal-usulnya. Kalau ada kabar, aku beritahu kamu. Tuan Fu, Kamu sekarang adalah istri Fu Jingchen, urusanmu adalah urusanku. terima kasih, Tuan Fu. Terima kasih untuk apa? Tuan Fu hari ini terima kasih sudah membantuku keluar dari masalah. Dan juga uang, untuk pembelian makam sebelumnya. Aku akan mengumpulkannya dan mengembalikannya padamu. Dan, bolehkah aku keluar mencari pekerjaan? Kamu sekarang adalah Nyonya Fu. Jangan terlalu hitung-hitungan denganku, lagi pula, tubuhmu belum sepenuhnya pulih. Harusnya istirahat di rumah. Aku sudah pulih hampir sepenuhnya. Dan aku tidak ingin seharian tinggal di rumah tidak melakukan apapun. Keluarga Fu tidak kekurangan uang hasil kerjamu. Aku tahu keluarga Fu tidak kekurangan uang. Tapi aku tidak ingin menjadi burung kenari yang bergantung padamu. Aku juga ingin mewujudkan nilai diriku sendiri. Dia sudah menderita sejak kecil, harga dirinya tinggi, jika dipaksa dilarang, mungkin akan berakibat sebaliknya. Baik,
Aku hargai keputusanmu, boleh bekerja, tapi harus di grup Fu. Grup Fu. Di bawah pengawasanku, aku tenang. Departemen desain kebetulan kekurangan orang, kamu magang di sana, Ke perusahaanmu. Tapi, tenang saja, ikuti proses wawancara dengan ketat, aku tidak ikut campur, jangan sampai kelelahan, kalau tidak enak badan, pulang, mengerti? baik. Terima kasih, Pak Fu. Mingzu, kenapa wajahmu? Aku tidak bisa bilang ke ayah, aku membuat Jingsen marah lagi. Sudahlah, kena sinar matahari. Ayah, apa yang kau pegang? Dari grup Fu, surat niat kerjasama. Departemen desain mereka punya proyek akan kerjasama dengan keluarga kita selama sebulan. Aku bingung mengutus siapa untuk melakukan serah terima. Pergi ke grup Fu selama sebulan. Ayah, aku pergi. Kamu, setelah lulus kuliah, kamu nggak pernah sentuh desain lagi. Kamu mau bikin kacau? Ya, Pak. Asal aku bisa ambil kesempatan ini, dapetin Kak Jingchen keluarga kita sama keluarga Fu jadi satu keluarga proyek kecil. Apa sih? Ya udah, aku akan bilang ke Fu Group biar kamu masuk departemen desain selama sebulan. Tapi kamu, jangan nakal, jangan gagal. Pak, Tenang saja. Pak Fu Anda di sini saja turunin aku. Biar gak ada yang lihat gak enak. Dia begitu takut orang tahu hubungan kami. Kalau gitu nanti pulang kerja aku jemput. Gak perlu. Pulang kerja aku naik kereta aja. Aku pergi dulu. Kamu buta? Jalan kok gak lihat jalan? Wah, siapa sangka, kenapa kamu datang ke FUS jadi petugas kebersihan? Aku ingin mandiri, cari uang untuk hidup sendiri. Ada masalah? Keras kepala, pura-pura. Di depan Fu Jingshen. Kenapa tidak galak? Nona Gu, kamu punya dua wajah, tidak capek? Kamu, Gu Yunyi, jangan sombong. Aku akan membuat kakak Jingshen tahu, siapa yang paling cocok, yang berdiri di sisinya. Aduh, Nona Gu, Anda mewakili Gus, datang langsung ke departemen desain kami, untuk kerjasama, sungguh suatu kehormatan. Manajer, Anda terlalu sopan, kedepannya saya mohon, bimbingan Anda. Kebetulan sekali, dia juga ke departemen desain. Kamu dari departemen mana? Halo, saya magang baru, Gu Yunyi. Magang? Jangan di sini, menghalangi. Pergi ke sana dan tunggu, nanti ada rekan yang akan menjemputmu. Ini meja kerjamu, bereskan sendiri. Ini kenapa diremehkan? Kamu pikir kamu putri raja? Ada meja kerja saja sudah bagus. Tidak, terima kasih. Meskipun sudah hampir setahun tidak menggambar, tapi sebelumnya bagaimanapun saya juara 1 di akademi, seharusnya tidak akan tertinggal terlalu jauh. Mbak Mingzu, Meja kerja Anda ini adalah yang sengaja diatur manajer. betul. Masa tidak lihat Mbak Mingzu dengan Pak Fu apa hubungannya? Tentu dapat perlakuan terbaik. Kakak Jingchen dari kecil selalu merawat saya. Kamu ngapain? Ini gambar desain yang kamu buat? Semua lihat, ini mirip nggak coretan anak SD? Saya dengar dia lulusan universitas kampungan. Entah lewat mana jalan belakang masuk, pantes cuma jadi magang. Ini latihan pribadi saya.
Tidak ada hubungannya dengan pekerjaan. Masih keras kepala, Gu Yuni. Ini adalah Departemen Desain Fu, kita harus bicara dengan karya. Hanya mengandalkan dukungan orang lain, tidak akan bertahan lama. Baik, kita lihat saja nanti. Sepertinya keterampilan. Masih tidak berkurang. Ku dengar, yang bekerja sama dengan direkturku, proyek cloud, sudah direvisi belasan versi, tidak ada yang memuaskan. Kalau terus begini, proyek ini mungkin gagal. Direktur Fu sendiri yang mengawasi. Kalau gagal, perusahaan bisa rugi puluhan juta. Mungkin juga seluruh departemen kita akan kena dampaknya. Sepertinya proyek ini sangat penting bagi Fu Jingchen. Jika aku bisa memenangkan proyek ini, maka aku bisa membantu dia. Berkas-berkas ini harus selesai dirapikan hari ini. Untuk rapat besok dengan sistem entry data, ini bukan pekerjaan saya. Magang itu ya membantu tugas kecil. Kenapa tidak mau kerja? Kalau tidak mau, bisa pergi. Susah payah dapat kesempatan kerja. Saya harus memanfaatkannya. Pak Fu, sup yang dimasak untuk ibu. Sudah dipanaskan 3 kali. Perlu dipanaskan lagi? Hari ini hari pertama kamu bekerja. Kenapa pulang larut malam? Lembur, mengurus beberapa berkas. Magang, perlu lembur sampai larut begini? Baru mulai bekerja. Belum terbiasa jadi agak lambat. Ibu sudah pulang. Si kecil sudah bangun. Sedang rewel. Ibu pulang tepat waktu. Saya akan naik sekarang. Cari tahu situasi ibu di kantor hari ini, dan Amarina. Gambarnya. Ternyata dari seluruh departemen desain, karya kontesnya lebih baik. Itu, aku hanya menggambar asal-asalan. Ini bukan asal-asalan. Ini desain tingkat profesional. Tingkatmu lebih baik dari banyak orang di departemen desain. Kamu benar-benar merasa begitu? Aku tidak pernah berbohong. Bapak Fu, aku ingin membantu Anda mendapatkan proyek cloud. Kenapa? Kamu sudah banyak membantu saya. Aku harus melakukan sesuatu untuk membalas budi, kan? Dia orang yang tahu balas budi. Aku ternyata menganggapnya matre. Kamu tahu persyaratan pihak lawan? Seberapa tinggi? Aku tahu. Tapi aku tidak akan menyerah. Data detail pihak lawan aku kirimkan padamu. Istirahat yang cukup. Baik. Aku tidak sarapan. Aku hampir terlambat kerja. Ibu, ini atas perintah Direktur Fu untukmu, sarapan yang disiapkan. Di dalam ini ada pompa ASI. Kalau kamu di kantor merasa ASI penuh, pompa saja, bawa pulang, untuk tuan muda. Baik. Terima kasih atas kerja kerasmu.
Bu Yunyi, semua orang sedang istirahat siang. Kamu lagi ngapain di sini? Masa tidak bisa istirahat? Manajer, sekarang waktu istirahat siang. Saya tidak melanggar peraturan perusahaan. Kamu yang spesial, ya? Aku bilang, ini perusahaan Fu, bukan tempat penitipan anak pribadimu. Baik, manajer. Lain kali saya akan lebih hati-hati. Tapi, ngomong-ngomong, yang sudah punya anak memang beda. Tubuhmu masih terjaga dengan baik. Manajer, apakah ini bisa dianggap pelecehan seksual di tempat kerja? Bagaimana jika saya ulangi perkataan Anda barusan, agar semua orang di perusahaan ini dengar? Jangan asal tuduh, kapan aku bilang Anda keberatan dengan pekerjaan saya? Anda bisa memecat saya sesuai prosedur resmi. Tapi tolong simpan tatapan dan sindiran yang tidak seharusnya. Kalau tidak, saya akan temui direkturku minta dia menilai. Baik. Gu Yunyi, kamu hebat. Kamu tunggu saja. Proyek cloud dari direkturku Direktur Fu mengatakan, jika presentasi proyek ini masih gagal, bonus akhir tahun seluruh departemen desain akan dibatalkan. Selesai sudah, apalagi yang bisa dikatakan? Manajer serahkan proyek ini kepada saya. Saya baru pulang studi dari Milan, konsep desain saya paling mutakhir. Bagus. Saya percaya Mingzu yang menangani. Manajer, saya juga ingin ikut dalam presentasi. Kamu seorang magang yang baru selesai cuti melahirkan, punya waktu menggambar? Benar juga, ibu muda, urus saja anak dulu. Jangan sampai gambar belum selesai, asinya sudah kering. Gu Yunyi, sadari kemampuanmu sendiri. Jangan berlagak hebat duduk. Manajer proyek perusahaan. Selalu ada kompetisi presentasi yang adil. Yang mampu, dialah yang dapat. Belum pernah dipertandingkan. Bagaimana kalian tahu aku tidak bisa? Karena kamu juga menginginkan proyek ini. Bagaimana kalau kita bertaruh? Siapa yang kalah, pergi. Berani? Baik. Aku setuju. Gini. Mau cari perhatian? Mencari perhatian Jing Chen, kan? Berani lawan aku? Kau tunggu saja, siap-siap kemasi barangmu, pergi sana. Gu Yunyi, kau pasti bisa. Percaya pada dirimu sendiri. Pakku sudah dalam perjalanan. Demi keadilan draft, desain kalian, saya simpan dulu semuanya. Xiao Gu, kamu pergi ke ruang rapat dulu, siapkan teh. Baik. Nona Gu, lihatlah. Kenapa? Perempuan Gu Yunyi itu gambarnya bagus sekali. Nona Gu, tenang saja, saya akan mengganti naskahmu lebih awal. Nanti tidak akan ada yang tahu. Manajer, Anda sungguh perhatian. Setelah urusan ini selesai, saya tidak akan pelit dengan imbalanmu. Terima kasih banyak, Nona Mingzu. Gu Yunyi, karena kau begitu tidak tahu diri, maka biarkan kakak Jing Chen melihat sendiri, betapa tidak bergunanya dirimu. Direkturku, silakan minum. Kali ini, kami menyiapkan 2 rencana. Jika rencana kali ini masih gagal, saya akan pertimbangkan ganti mitra kerjasama. Baik Direkturku, tenang saja, kali ini pasti tidak akan mengecewakan Anda Nona Gu, silakan duluan. Ini sketsa desain saya. Direkturku, rencana ini konsep intinya adalah menyederhanakan yang rumit. Desain kali ini cukup bagus. Tunggu sebentar. Manajer, gambar desain ini milik saya. Bagaimana bisa menjadi milik Gu Mingzu? Gu Yunyi, kau yang setiap hari tepat waktu masuk kerja. Pikiranmu hanya tertuju pada menyusui ibu bekerja, mencari perhatian, lihat dulu situasinya. Gu Yunyi, maksudmu aku mencuri desainmu? Aku tahu kau cemburu padaku. Tapi kau tidak perlu menggunakan cara yang begitu kotor. Ini memang desainku. Tadi kalian demi keadilan menyuruhku menyerahkan gambar desain. Tampaknya manajemen internal Fushi kacau. Tidak ada itikat baik, sama sekali. Proyek ini berakhir di sini. Pakku, tunggu sebentar. Anda tenang saja. Saya pasti memberi Anda jawaban. Manajer, peraturan perusahaan Fu selalu ketat.
Orang yang menjiplak karya rekan kerja seperti ini dan merusak reputasi perusahaan, sebaiknya dipecat saja. Lagi pula dia hanya seorang magang. Gu Yunyi, kali ini kamu habis. Pak Fu, hasil sayembara sudah keluar. Pakku sangat puas dengan desain akhir. Gu Yunyi memang hebat. Pak Fu, Anda salah bicara, kan? Gambar desain ini milik Nona Gu Mingzu. Gu Mingzu? Tidak mungkin. Gambar ini tadi malam saya lihat sendiri dia yang menggambarnya. Ayo, ke ruang rapat. Aku, saya tidak berbohong. Gambar itu adalah milik saya. Saya tidak hanya bisa menjelaskan setiap detail desain, tapi juga bisa menggambar ulang dengan tepat di tempat. Menggambar di tempat, itu hanya membuktikan kamu bisa meniru, tidak membuktikan gambar itu asli karyamu. Gu Yunyi, kamu ingin mencuri desain Nona Gu dan masih berani tidak mau mengaku? Kamu dipecat. Cepat keluar dari perusahaan. Siapa yang ingin memecatnya? Fu Fuzong, kok Anda kesini? Kamu mau memecat siapa? Fuzong, ini dia. Dia menjiplak karya Nona Gu, sifatnya sangat buruk, saya baru saja mau memecatnya. Saya tidak menjiplak siapapun. Ini adalah desain saya. Kalau sekarang bersaksi untuknya, itu sama saja mengumumkan hubungan kita. Apakah dia akan marah? Sepertinya di hati Jing Chen sama sekali tidak ada Gu Yunyi. Kalau tidak, masakan tidak akan membela Gu Yunyi. Tidak bisa. Tidak boleh dia mengalami ketidakadilan ini. Umumkan saja. Sebenarnya, sketsa desain ini. Saya punya cara membuktikan bahwa desain ini milik saya. Gu Yunyi, saya tahu kamu hanya ingin mengulur waktu. Waktu Kuzong sangat berharga. Jing Chen Anda selalu tegas dan tidak memihak. Tentu tidak akan demi seorang magang. Menunda urusan penting, kan? Nona Gu ini bukan rumah Gu. Harap perhatikan panggilan Anda. Di perusahaan, panggil saya Fuzong. Selain itu, karena dia bilang bisa membuktikan, dengarkan dia sampai selesai. Sepertinya, Fuzong sangat percaya pada magang ini. Fuzong. Perusahaan Fu menganut prinsip keadilan dan kejujuran. Seharusnya memberi semua orang kesempatan untuk menjelaskan. Terlebih lagi, magang ini adalah orang yang saya langsung wawancarai dan luluskan. Gu Yunyi. Nona Gu, apa yang sebenarnya terjadi? Ini aku temukan sembarangan. Gambar, di kertas bekas, aku sama sekali tidak perhatikan, ada nama di atasnya. Ya, kebetulan saja. Direkturku ini adalah dari draft pertama sampai final, semua catatan revisi garis waktu jelas terlihat. Nona Gu, mana sketsamu? Sketsaku? Setelah selesai, aku buang. Direktur Fu, rekaman CCTV sudah diambil, akan aku putar sekarang. Ini hanya bisa membuktikan manajer telah mengutak-atik, tidak bisa membuktikan bahwa gambar ini milik Gu Yunyi. Mungkin dia yang mencuri ideku. Gu Mingzu. Sampai sekarang kamu masih berdalih. Aku. Direkturku di dalam perusahaan Fu, muncul celah manajemen dan oknum tidak bermoral adalah kelalaian saya. Perusahaan Fu akan memberikan pertanggungjawaban perumahan dan rekreasi. Direktur Fu bersikap adil. Tentu saja, aku percaya. Manajer Departemen Desain, Wang Qiang mencuri ide karyawan. Segera dipecat. Dilarang di seluruh industri, tidak akan dipekerjakan lagi. Direktur Fu, aku salah. Mohon maafkan aku kali ini. Mas Jing Chen tidak, Direktur Fu saya datang mewakili perusahaan Gu, kamu tidak bisa seenaknya mengusirku. Kerjasama antara perusahaan Fu dan perusahaan Gu mulai saat ini berakhir. Selain itu, Gu Mingzu, kamu terlibat penipuan bisnis. Divisi hukum perusahaan Fu akan secara resmi menggugatmu. Kamu tidak bisa memperlakukanku seperti ini. Ayahku dan kakekku tidak akan setuju. Kalau begitu, suruh mereka datang sendiri bicara denganku. Sekarang, usir dia dari perusahaan Fu. Gu Yunyi, dasar perempuan, aku tidak akan melepaskanmu. Mas Jing Chen cepat atau lambat akan.
Nonagu, maaf, kamu tadi diperlakukan tidak adil. Direkturku, Anda terlalu berlebihan. Dan terima kasih kepada Direktur Fu yang telah membersihkan namaku. Direkturku, karena kesalahpahaman sudah teratasi, bisakah Anda memberi saya 10 menit? Biarkan saya sepenuhnya menjelaskan konsep desain kepada Anda. Tentu, silakan. Konsep inti saya adalah terlahir kembali dari kepompong. Lihatlah, bidang potong dinding luar bangunan diubah menjadi potongan miring yang mengalir. Bagus, sangat bagus. Direktur Fu, Nonagu yang ada di bawah Anda ini adalah harta karun. Dia sudah lama mempersiapkan proyek ini. Direktur Fu, tidak menyangka, di bawah Anda, ada Nonagu, yang begitu-begitu berbakat. Nonagu, desain Anda, penuh inspirasi. Kita ikuti rencana Anda saja. Terima kasih, Direkturku. Kerja sama yang menyenangkan. Direktur Fu, Nonagu, kenapa kalian memakai cincin yang sama? Jangan-jangan kalian suami istri? Direkturku, Anda salah paham. Ini untuk kuartal depan cincin yang akan dirilis kami uji kenyamanan pemakaian sepanjang hari, semata-mata kebutuhan kerja. Oh, begitu. Nonagu dan Direktur Fu sungguh profesional. Saya pergi dulu. Kerjasama yang menyenangkan. Menyangkal secepat itu, tidak ingin berhubungan denganku? Bukan. Aku hanya tidak ingin orang mengira aku memanfaatkan koneksi. Aku harus kembali membuat PPT Direktur Fu, silakan sibuk dulu. Aku sangat tidak pantas. Masa sih? Direktur Fu, Anda tampan bernilai miliaran, para putri bangsawan yang ingin menikahi Anda berjejer dari sini sampai Perancis Anda pasti pria paling sempurna. Seharusnya aku tidak setuju untuk merahasiakannya. Siapa sangka di luar sana raja dingin di dunia bisnis ternyata adalah pria yang tidak mendapatkan status. Padahal kita suami istri. Tapi harus pura-pura jadi orang asing? Apa dia tidak mau mengakui kalau aku suaminya? Lihat mata bayinya makin mirip kamu, kan? Ada acara lain? Malam ini aku tidak pulang makan. Nenek, apa aku salah bicara? Anak itu kalau sedikit tersinggung, suka memasang muka masam. Kalian berdua bertengkar ya? Masa sih Tuan Fu sudah banyak membantu saya malah berterima kasih. Pantas cepat-cepat menyangkal, tidak mau ada hubungan sama aku. Apa karena kejadian siang tadi? Ya, namanya juga laki-laki, kamu sabar saja, membujuknya dielus-elus sedikit, pasti baik lagi. Kok bisa mabuk begini? Kamu mau apa? Mau kemana? Aku akan membuatkanmu sup penawar mabuk. Aku segera kembali. Tidak. Kamu tidak lihat? Apa aku marah padamu? Apa? Direkturku bicara soal cincin. Kamu langsung membersihkan diri. Bilang juga tidak ada hubungan denganku. Apa aku begitu memalukan? Itu kan demi pekerjaan. Pekerjaan lebih penting daripadaku? Gu Yunyi. Aku tanya kamu. Aku ini siapa bagimu? Kakakmu mabuk. Tidak mabuk. Aku sangat sadar.
Aku mau dengar kamu bilang. Kamu tidak bilang? Aku tidak akan lepaskan kamu. Tuan Fu, apa kamu marah? Aku enggak sekecil hati itu, aku enggak pikirin sama sekali. Lagi pula, kita sudah sepakat, tidak mengumumkan pernikahan. Apapun yang kamu lakukan, itu urusanmu. Tapi aku belum bilang apa-apa urusan apa. Pak Fu, ini namanya mengaku sendiri, kan? Menghormatimu itu satu hal, tidak keberatan itu hal lain. Aku laki-laki. Oleh istriku sendiri, di depan mukaku, mengaku tidak punya hubungan, mustahil aku tidak bereaksi. Apa maksudmu dengan kata-kata itu? Aku pikir aku tidak peduli. Tapi di depan orang lain kamu bilang tidak ada hubungan apapun denganku. Aku tidak pernah sekecewa itu. Jadi, dia benar-benar suka padaku. Gu Yunyi. Maukah kamu memberiku status? Biarkan aku menjadi suamimu yang sesungguhnya. Aku mau. Mulai sekarang jangan lagi menyangkal dengar. Iya. Mingju, siapa yang berani mengganggumu? Bilang pada ayah, aku tidak akan melepaskannya. Bukankah itu Gu Yuni, wanita itu? Dia entah menggunakan tipu muslihat apa untuk memikat kakak Jing Chen hingga bingung. Dan membuat kakak Jing Chen mengusirku di depan umum dari grup Fu. Sungguh tidak masuk akal. Fu Jingchen sudah sangat keterlaluan. Dia bahkan membiarkan wanita Gu Yunyi itu berbuat seenaknya di atas putriku. Apa kau pikir aku, Gu Cheng, sudah mati? Mingzu, tenanglah. Ayah pasti akan membuat Gu Yunyi membayar harganya untuk melampiaskan amarahmu. Gu Yunyi, aku pasti akan membuatmu lenyap sama sekali. Pak Fu, kontrak yang sudah disepakati dengan Pakku ini perlu Bapak tanda tangani. Oh ya, malam ini Pak Tua keluarga Gu mengadakan jamuan makan. Dia mengundangku untuk bernostalgia. Tolong sampaikan kepada istriku bahwa malam ini aku tidak pulang makan. Dulu saya tidak pernah melihat Anda Memberitahu jadwal ke rumah. Kalian yang masih lajang tidak mengerti. Pria yang sudah menikah apakah pulang makan atau tidak harus memberitahu istrinya? Ya. Pak Fu benar. Pergilah. Pak Fu menikah berpacaran seperti orang yang berbeda, tampaknya. Istri bos ini Benar-benar menguasai bosnya. Kalian mau apa? Tolong. Jing Chen, ayahmu meninggal lebih awal. Kalau dia masih ada, pasti akan bangga padamu. Ngomong-ngomong, dulu keluarga kita berdua hampir menjadi besan. menjadi besan. Anak bungsuku, King Shan, sangat dekat dengan ayahmu. Ayahmu saat itu bercanda bilang, kalau mereka punya anak laki-laki dan perempuan, akan dinikahkan. Lalu kamu lahir. Sayangnya, King Shan kemudian bertengkar denganku. Kabur dari rumah. Perjodohan ini jadi batal begitu saja. Kakek Gu, saya sudah menikah, jadi tidak bisa lagi menjalin hubungan dengan keluarga Gu. Sejak kapan? Meskipun baru saja menikah secara resmi, tapi hubungan saya dengan istri saya sangat baik. Anak kami juga sudah hampir setengah tahun. Itu bagus sekali. Sepertinya keluarga kita berdua memang tidak ditakdirkan bersama. Mingzu dimanjakan oleh ayahnya, sangat keterlaluan. Orang tua ini mewakili dia minta maaf padamu. Direktur Fu, Kami semua tidak bisa menghubungi istri. Saya mengambil rekaman CCTV di depan kantor, menemukan istri diculik. Apa, kakek Gu, maaf, ada urusan mendesak di rumah, saya pamit dulu. apa? Kalian menemukan anak perempuan King Shan? Dia di mana sekarang?
Gu Mingzu, mau apa kamu? Lepaskan aku. Berteriaklah. Di sini sepi, tidak ada orang. Bahkan jika kamu mati di sini, tidak akan ada yang tahu. Gu Mingzu, ini penculikan. Kamu tahu nggak berapa tahun hukuman penjara? Wajah ini. Kenapa mirip sekali? Pasti bukan. Di dunia ini, banyak orang yang mirip. Mungkin aku terlalu banyak berpikir. Gu Yunyi, aku sudah memberimu kesempatan. Karena kamu memaksa ingin tetap di samping kakak Jing Chen, menghalangi mataku, maka aku hanya bisa membuatmu hilang selamanya. Gu Mingzu, jangan sembarangan. Aku akan hancurkan dulu wajahmu yang menggoda pria ini, lalu melemparkanmu ke sungai untuk ikan. Aku lihat nanti kamu masih bisa rebut kakak Jing Chen. Gu Mingzu, kamu gila. Kumohon, aku akan lakukan apa saja. Sekarang baru minta ampun? Terlambat. Aku bilang, hanya jika kamu mati, aku bisa benar-benar tenang. Mati saja, Gu Yunyi. Pak, kenapa kamu menghalangiku? Mingzu, sekarang aku belum dapat hak waris keluarga Gu. Kalau sampai terjadi pembunuhan dan sampai ke telinga kakek usaha kita, sebelumnya akan sia-sia. Pak, setelah perempuan jalang itu pergi, Kak Jing Chen pasti akan bersamaku nanti dengan dukungan keluarga Fu. Apa kakek berani tidak memberikan perusahaan Gu padamu? Pak, jangan ragu lagi. Asalkan Gu Yunyi lenyap, posisi Nyonya Fu juga jadi milikku dan perusahaan Gu juga milik kita. Kamu benar. Kalau bukan karena wanita itu, kamu pasti sudah bersama Jing Chen. Dialah yang menghalangi jalan kita. Gu Yunyi, salahkan nasibmu sendiri yang buruk. Matilah. Jangan mendekat. Kalian melanggar hukum Fu Jingchen. Fu Jingchen, tolong aku. Apa aku akan mati? Aku belum melihat bayiku besar, belum menemukan keluarga ayah dan juga Fu Jingchen. Berhenti. Yunyi, kamu gimana? Aku tidak apa-apa. Maaf, aku datang terlambat. Aku pikir, aku tidak akan pernah melihatmu dan bayi lagi. Tidak akan. Aku tidak akan membiarkan siapapun menyakitimu. Lepaskan aku, jangan sentuh aku. Jing Chen, sadarlah sedikit. Jangan tertipu oleh wanita ini. Fu Jingchen, aku ini orang yang lebih tua darimu. Berani kau sentuh aku? Kamu tidak takut keluarga Gu? Kami akan bermusuhan dengan keluarga Fumu? Keluarga Gu, belum giliranmu yang memutuskan. Lucu, keluarga Gu hanya punya satu anak laki-laki, yaitu aku. Begitu kakek meninggal, akulah satu-satunya pemimpin keluarga Gu. Anak durhaka, kamu begitu berharap aku cepat mati, ya? Ayah, bagaimana ayah bisa datang ke sini? Ayah, dengarkan penjelasanku. Tadi aku hanya bicara marah. Fu Jingchen yang keterlaluan. Bagaimana aku bisa melahirkan makhluk jahat sepertimu? Kamu bahkan terhadap anak kandung adik kandungmu sendiri, kamu tega menyakitinya. Dia adalah putri dari King Shan. Tidak mungkin. Dia, Gu Yunyi, hanyalah seorang yang berasal dari kumuh, wanita. Bagaimana mungkin dia anggota keluarga Gu kita? Dia bahkan tidak pantas memakai nama Gu. Diam. Bagaimana keluarga Gu bisa melahirkan orang durhaka sepertimu? Dasar bajingan. Kamu biasanya manja dan semena-mena. Sudah aku biarkan. Sekarang malah kau berani melakukan penculikan dan pembunuhan. Kamu benar-benar gila. Kakek itu Gu Yunyi. Dia menggunakan cara merayu Jing Chen. Dia yang memaksaku melakukan ini. Kenapa dia berhak merebut Jing Chen dariku? Kamu masih tidak mau bertobat. Wajah keluarga Gu sudah kalian nodai. Kakek. Bukankah kakek selalu ingin tahu Gu Qingshan kenapa 20 tahun tidak pulang? Bahkan saat kakek sakit hari raya tidak pernah muncul. Baiklah. Hari ini aku akan memberitahu kakek. Apa yang sudah kau lakukan? Aku sengaja membohonginya. Bilang kakek tidak mengakui dia melarangnya pulang. Adikku yang bodoh ini ternyata percaya sungguhan. Dan tidak pernah kembali lagi.
Sampai mati dia tidak tahu kakek terus mencarinya. Dasar orang jahat Gu Qingshan adalah adik kandungmu. Adik kandung? Lalu, orang yang menghalangi jalanku harus mati. Ayah, salahkan dirimu. Yang terlalu pilih kasih kaulah yang membunuh Gu Qingshan. Kakek, Nah, kamu sudah banyak menderita. Dulu aku tidak seharusnya bertengkar hebat dengan ayahmu. Dan tidak seharusnya membiarkan bajingan itu memanfaatkan kesempatan. kakek sebelum ayah meninggal selalu mengingat kakek. Dia memberikan giok itu padaku dan menyuruhku menemukan kakek. Anak baik. Mulai sekarang kakek tidak akan lagi membiarkan siapapun menyakitimu. Bawa orang itu dan serahkan ke keamanan segera. Baik, Tuan Fu. Kita pulang. Kakek akan memberikan apa yang terutang pada ayahmu semuanya. Sebagai ganti rugi padamu. Baik. Sungguh kejam takdir ini. Kakak tertua dan keluarganya sangat ambisius. Mereka mempermalukan keluarga Gu. Qingshan adalah putra yang kubanggakan. Namun sudah lama berpisah denganku. Kakek, jangan terlalu bersedih. Arwah ayah di surga pasti tidak ingin melihatmu bersedih. Untunglah Tuhan masih adil. Cucu perempuan yang baik dan pengertian ini dikembalikan ke sisiku. Denganmu di sini, hati kakek ini jauh lebih tenang. Kakek, bagaimana kakek bisa menemukanku? Itu harus ditanyakan pada Jing Chen. Giok sudah diperbaiki. Aku sudah bilang akan memberitahumu jika ada kabar. Aku menyuruh orang mencari berdasarkan petunjuk giok dan melanjutkan penyelidikan. Tak kusangka ditemukan oleh orang kakek Gu. Ternyata ayah menyuruhku membawa tanda ini untuk mencari kerabat. Adalah kakek. Qingshan yang keras kepala itu pergi selama 20 tahun. Aku tidak pernah menyangka kalian di luar sana menderita begitu banyak. Kakek ayah sudah tiada. Mulai sekarang aku akan berbakti mewakilinya dan merawat kakek dengan baik. Baik. Yunyi, kakek sudah tua. Tenaga tidak seperti dulu. Tapi keluarga Gu tidak boleh tanpa pemimpin. Ini adalah kap keluarga Gu. Sekarang aku serahkan padamu. Semua properti keluarga Gu selanjutnya semua kuserahkan padamu. Kakek, ini terlalu mahal. Aku sama sekali tidak tahu cara mengelola perusahaan. Bagaimana jika aku mengecewakan harapan kakek? Apa yang perlu ditakutkan? Kamu masih muda dan teliti. Belajar dengan baik, pasti bisa melakukannya. Lagi pula, bukankah masih ada Jing Chen? Dia pasti tidak akan tinggal diam melihat istrinya sendiri bekerja keras, kan? Kakek tenang saja, selama Yunyi mau belajar, aku pasti akan mengajarkan semua yang aku tahu, aku akan membantunya mengurus semuanya. Kakek, aku takut aku tidak bisa melakukannya dengan baik. Kamu bahkan bisa menaklukkan Jing Chen yang berwajah dingin itu. Bisa kamu taklukkan. Masih takut tidak bisa mengelola perusahaanku. Lagi pula, kalau belum bisa, pelajari perlahan. Kakek tidak akan mendesakmu. Kakek, aku akan berusaha. Gu tua, keberuntunganmu bukan hanya memiliki satu cucu perempuan yang baik seperti Yunyi. Aku punya cicit. Baik. Bagus, sungguh bagus. Keluarga Gu punya penerus. Baik. Dulu aku sudah menyukaimu untuk menjadi cucu menantu laki-laki keluarga Gu. Awalnya kukira kita tidak ditakdirkan bersama. Tak disangka, secara tidak sengaja, akhirnya kita tetap menjadi satu keluarga. Benar sekali. Inilah jodoh yang ditakdirkan. Berputar-putar, orang yang seharusnya bersama, akhirnya akan bersama juga. Tapi keluarga Fu dan keluarga Gu, keluarga besar dengan bisnis besar, satu cicit tidak cukup. Kalian berdua harus cepat. Beri kita lebih banyak anak. Aku ingin menggendong anak kedua dan ketiga. Kakek. Aku tidak masalah. Aku ikuti kata Yunyi. Bagus, sangat bagus. Kalau begitu aku tunggu menggendong lebih banyak cicit. Kalau begitu aku harus menyuruh para pelayan. Jangan sampai anak-anak merasa tidak nyaman. Pak Fu,
Panggil nama saya. Jing Chen. Dengan begitu lebih mudah hamil. Yunyi, lahirkan anak lagi untukku. Rasanya seperti mimpi. Begitu tidak nyata. Kenapa bilang begitu? Kenapa kamu bilang begitu? Aku berasal dari keluarga miskin. Tumbuh di lingkungan keluarga yang buruk. Sedangkan kamu adalah penguasa keluarga Fu, dikagumi semua orang. Aku selalu khawatir jika mimpi ini berakhir, aku akan kehilangan kamu dan bayi kita. Jadi, itulah kenapa kamu dulu tidak mau mengumumkan hubungan kita. Terkadang aku terus berpikir, bagaimana aku bisa layak untukmu? Dulu aku yang salah, aku seharusnya tidak berprasangka padamu. Aku pikir kamu perempuan materialistis, aku bersikap dingin dan panas padamu. Itu semua sudah berlalu. Gu Yunyi, dengarkan baik-baik. Kamu adalah orang paling tangguh yang pernah kulihat, paling baik hati, dan paling layak dicintai. Kau menikah karena ayahmu dengan aku yang masih koma, menanggung penderitaan demi anak, berjuang sekuat tenaga demi mimpi. Hal-hal ini adalah para putri sosialita itu, yang tidak akan pernah bisa ditandingi. Apa kamu benar-benar berpikir begitu? Hal paling beruntung dalam hidupku adalah nenek memilihkanmu untukku menjadi pengantinku. Aku juga merasa, bisa bertemu denganmu adalah keberuntungan terbesarku. Jingshan dan Yunyi, dua anak itu, bersikeras bahwa ulang tahun kita berdua berdekatan, ingin merayakannya bersama-sama. Hasilnya malah, mereka berdua tidak terlihat sama sekali. Saya telepon Jingshan, suruh mereka cepat. Bicaralah tentang setan. Lihat, mereka datang. Kalian berdua sebenarnya pergi kemana? Lama sekali. Nenek. Kakek, maaf membuat kalian menunggu lama. Saya dan Yunyi pergi menyiapkan hadiah ulang tahun untuk kalian, jadi sedikit terlambat. Awalnya aku ingin menyiapkan hadiah lain, tapi Jingshan bilang, hanya ini sudah cukup. Yunyi, kamu hamil lagi? Baik. Keluarga kita akan punya anggota baru lagi. Aku sangat suka hadiah ulang tahun ini.